saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersyukur untuk kasih dan karunia yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat indah tatkala kami berhadapan denganmu, menikmati kasih dan indahnya anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan erat dalam dekapan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Haleluya. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bawa daku Tuhan, oh, erat dalam pelukan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, oh, penuhiku, oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, saat indah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan, ku rasakan Yesus Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati sekalilah katakan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku Tuhan. penuhiku. Ku rindu selalu, Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih, Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih Tuhan. Ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Haleluya, haleluya. haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur padamu. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu Glory, Yesus glory, Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, di hari yang Sabat yang kudus pada ibadah raya ini. Seberapapun umat ketebusmu yang berada di rumah Tuhan ini, kami sepakat sehati merendahkan diri menghampiri hadirat Tuhan, seraya menaikkan puji syukur dan terima kasih buat segala kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kami. Kau telah memelihara kami, menjaga, melindungi kami, memproteksi hidup kami, sehingga memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada. Sebagai rasa syukur kami rindu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Lewat ibadah ini Bapa, kami akan memuji nama Tuhan, mengagungkan, memasyurkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak terima hormat, kemuliaan, pujian dan kuasa dari setiap kami yang bernafas, apalagi kami yang sedang mengecap segala kebaikan Tuhan. Tetapi sebelumnya sucikan dosa kami, layakkan hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami persembahkan boleh menyukakan, menyenangkan dan memuaskan hatinya Tuhan. Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hadirat Tuhan turun, suasana surga turun. Kami menikmati lawatan hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga kehadiran-Mu membawa mujizat bagi setiap kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang putus asa dapat pengharapan. Tuhan sterilkan ruangan gereja ini dari segala pengaruh virus corona. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Singkirkan semuanya. Engkau akan proteksi kami semua yang hadir, sehingga setiap kami tetap sehat. Kau berikan panjang umur, tidak ada yang mengalami sakit penyakit. Kami dilindungi, dinaungi, diproteksi oleh kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia akan memerintah hati kami. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh rasa ucapan syukur, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat kita. Haleluya. Glory. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang Dia boleh nyatakan bagi kita. Tatkala kita ada dalam kesesakan, tatkala kita mengalami ketakutan, justru di situ tangan Tuhan turun menjamah dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
penolong dalam hidupku. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Engkau penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah di atasnya Yesus. Padamu ku berseru. Haleluya, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas jalannya. Dari awal kita naikkan pujian ini, Tuhan penolong. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Dan tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, kau perlindunganku. Haleluya, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Dalam setiap kesesakan kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah kau Tuhan. Aku ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang umur hidup
kasih Tuhan. Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. 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 Haleluya, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita punya perlindungan, yaitu Tuhan Amin. kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang merasa diberkati pagi hari ini, tolong angkat tangan, lambaikan Haleluya, tanganmu. haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Amin, Tuhan. amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Pagi hari ini, biar ada ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub, dan membebaskan jiwa kami bersorak. Haleluya. Satu suara kami nyatakan. Haleluya. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Amin. Kita datang di tempat ini, kita memuji dan menyembah Allah Haleluya. yang benar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakan setiap kehidupan kita kepada Allah, Raja di atas segala raja, Amin. yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory.
Mari bertepuk tangan sekali lagi bersama-sama saudaraku. Haleluya. Kau gunung batuku dan keselamatanku Tuhan. Haleluya. Kau batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku Tuhan. akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, yang timbul tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu dan keselamatanku Tuhan. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membela kami Tuhan. Kuasamu, oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang benar. Dia adalah Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan, yes, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali dan kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tatkala kita datang di tempat ini, hanya satu yang mengerti setiap keperluan, kebutuhan, bahkan pergumulan kita. Dialah Yesus, satu pribadi yang sangat mengenal hatimu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Yesus.
kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, seperti rusa yang haus, seperti rindu aliran sungai-Mu. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, haleluya, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali bersama-sama. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
Tuhan saja, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Engkau datang di tempat ini dengan pergumulan. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. bawa setiap hidup kami Tuhan, dan bawa aku untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Mari bersama-sama tim musik singa sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, Dan bawaku haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekayaan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya ketapaan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tinggal dalam indahnya ketapaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah umat-Mu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Kau hadir, Kau bertahta, Kau bersemayam, Kau berhadirat di atas setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah pujian kami naik ke hadirat Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum yang boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap kami dikaruniakan tanah hati yang subur, sehingga setiap benih yang ditaburkan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat, marifat, roh pewahyuan Tuhan. Serta singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran sabda-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Di mana saya ingin menekankan tentang arti selah. Ya saudara, kita berikan waktu untuk selah. Lalu selah itu apa saudara ya? Kita akan buka sama-sama dalam Mazmur 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat saudara. Kitab Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi saya jemput saudara bagi berdiri, kita sama-sama baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. Mazmur 3 ayat 3. 2, 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Amin. Silakan duduk. Dikatakan banyak orang yang berkata tentang aku, tentang Daud. Bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu perkataan itu diakhiri dengan kata Selah. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Selah, saudara, ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan, saudara. Ada tanda atau kode yang kecil dan sering tidak kita perhatikan dalam syair Alkitab, yaitu kata Selah atau Ibrani-nya Selah. Saudara, Mazmur pasal 3 ini adalah pertama kalinya muncul kata Selah atau Selah itu. Dan kata Selah itu ditulis sebanyak 74 kali, saudara, di dalam Alkitab. Yaitu 71 kali di Mazmur dan 3 kali di Habakuk. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kecil, ya, kode yang kecil dan sering diabaikan, tetapi saudara, kata Selah itu memiliki arti yang sangat bermakna. Nah, pagi hari ini ada beberapa pengertian dari kata Selah itu sendiri, saudara, ya. Arti yang pertama adalah waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas, saudara. Itu artinya Selah. Waktunya berhenti sejenak untuk memberi waktu untuk tarik nafas. Nah, saudara, pengertian lainnya adalah diam dan dengarkanlah. Itu artinya Selah, saudara. Waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas atau diam dan dengarlah, saudara. Jadi saudara, direnungkan di masa lockdown ini, saudara, Tuhan mau kita berhenti sejenak. Di masa lockdown ini Tuhan ingin supaya kita tarik nafas sejenak. Kenapa? Karena manusia di akhir zaman ini terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu. Baik waktu untuk keluarga, baik waktu untuk saudaraku yang kasih yang lain-lainnya, apalagi waktu untuk Tuhan. Dan inilah waktunya saudara berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang orang katakan, baik orang tua kita, baik suami kita atau istri kita, bahkan anak-anak kita yang mau dia katakan kepada kita. Awalnya kita mungkin tidak ada waktu mendengarkan, padahal dalam dirinya banyak, saudara, beban yang berat, tapi karena tidak adanya waktu, sehingga itu hanya menjadi unek-unek di dalam dirinya. Nah, lockdown ini kita gunakan untuk kita, saudaraku yang kekasih, mendengar apa kata orang tua kita. Mungkin dia punya beban, punya pergumulan, punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Atau kata istri kita yang selama ini hanya sibuk memasak, belanja dan ngurusi, dan kita sibuk dengan cari uang. Padahal saudara, sebetulnya istri kita punya beban, punya masalah yang berat, tetapi selalu tidak ada timing yang tepat untuk mengutarakannya dengan alasan terlalu sibuk dan hanya bisa bertemu di tempat tidur, tidur selesai, bangun pagi, itu terus rutinitas terjadi. Juga anak-anak kita sebetulnya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada orang tuanya, tapi karena kurangnya waktu yang disediakan, maka tidak pernah bisa tersalurkan. Sehingga tidak heran banyak anak-anak yang memendam sesuatu tekanan, depresi, stres yang berat. Tetapi kita tidak mengerti, tidak tahu, saudara, karena kita tidak ada waktu. Bahkan juga, saudara, yang lebih penting lagi, apa yang akan Tuhan katakan. Sampai kita tidak pernah memberi telinga untuk Tuhan berbicara, saudara. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Kita selama jadi Kristen tidak pernah mendapatkan rema dari Tuhan. Padahal rema itu adalah bekal untuk kita hidup, bahkan mendapatkan keberhasilan sepanjang hari, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu dengan terjebak rutinitas, hanya karena feeling, hanya karena naluri, itu sebuah, saudara, lingkaran yang terus-menerus berputar, yang menjenuhkan dan membosankan. Kita hanya terjebak dalam satu rutinitas yang itu-itu saja. Padahal setiap hari Tuhan selalu ingin bicara. Tuhan kepingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tapi kita seringkali sibuk, tidak ada waktu, sehingga kita tidak pernah bisa menangkap
apa isi hatinya Tuhan. Nah, lockdown inilah kesempatan yang terbaik. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami lockdown? Karena corona. Karena Tuhan kepingin supaya kita ada waktu sejenak tarik nafas, ya. Kemudian kita diam untuk mendengarkan. Karena ada banyak hal yang selama ini kita anggap enteng. Mungkin orang tua kita ingin bicara apa? Sudah lama dia memendam. Mungkin istri, suami, anak, atau juga Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Coba tolong bacakan Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya dia segenap bumi. Saudara, dikatakan, tetapi Tuhan itu ada di dalam bait-Nya yang kudus. Lalu dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ini sampai segenap bumi, saudara. Corona ini mendunia, saudara. Disuruh berdiam diri. Memberikan waktu untuk kita mendengar suara Tuhan. Saudara, kira-kira 24 jam itu saudara isi berdasarkan informasi, instruksi dari surga, atau kita karena naluri, ya tiap harinya gini lah, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, saudara ya. Lebih parah lagi kalau kena rohnya saudaraku Mbah Suri, bangun tidur lagi. Saudara, Tuhan izinkan saudara lockdown ini supaya kita berdiam diri, mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang tua, istri, anak yang sebetulnya ada masalah. Saudara, tanpa sadar sebetulnya, mungkin secara materi semuanya tercukupi, tetapi ada sesuatu yang sangat lebih penting dan sangat berbahaya kalau tidak ditangani, yaitu unek-unek yang dia simpan. Dia pengen utarakan. Lebih parah lagi kalau dia utarakannya pada orang lain, pada tetangga. Sebetulnya itu konsumsi keluarga. Tapi kenapa dia lakukan? Karena tidak ada waktu, tidak ada tempat. Mari saudara, saya percaya 24 jam kita bisa berjumpa dengan orang tua, anak, bahkan juga dengan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak. Tinggalkan kesibukan kita. Saudara, kita dipaksa untuk saudara tidak sesibuk dulu. Saudara, kita hanya di rumah saja. Nah, tetapi itu rencana Tuhan. Jangan salah arti. Wah, enak. Saya sekarang tidak terlalu tergesa-gesa harus bangun pagi-pagi berangkat, takut terlambat. Sekarang mau bangun jam berapa tidak masalah. Yang penting tugas saya kerjakan. Bukan itu, saudara. Lockdown itu tujuannya untuk berdiam diri sejenak. Ini kata selah. Berdiam sendiri, ambil nafas. Kemudian kita mulai dengarkan, saudara. Diam dan dengarkan. Kita harus ada waktu untuk mendengarkan. Baik suara ayah, orang tua, kakak, adik, atau anak, istri, bahkan suara Tuhan. Itulah saudara arti pertama selah. Yaitu saudara waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas. Untuk diam dan mendengarkan. Yang terpenting juga mendengarkan suara Tuhan. Mungkin saudara kita sudah lama tidak mendengar suara Tuhan. Kalau dengar khotbah sering. Tapi kita secara pribadi tidak pernah mendengar Tuhan berbicara, saudara. Mari kita adakan waktu, saudara. Dikatakan ada satu pujian yang mengatakan, saudara, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan hati untuk menyembah, berikan hati untuk memuji, dan berikan hati untuk mendengarkan Yesus berbicara. Kapankah terakhir Tuhan berbicara secara pribadi dengan saudara? Atau kapankah terakhir saudara berdiam diri di bawah kaki Tuhan? Ataukah kita sekalipun lockdown,
kita sibuk, tapi sibuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bernuansa kekal. Mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, selah artinya berhenti sejenak, tarik nafas, diam, dengarkan. Saudara, rumah tangga kita juga harus diperhatikan. Ada banyak pergumulan yang terpendam, tetapi tidak sempat diutarakan, disampaikan. Karena masalah tidak ada waktu yang kita sediakan untuk mendengar. Ada beban berat, ada pergumulan berat, ada tekanan yang berat. Dan dia bingung kepada siapa saya mau sampaikan. Kepada orang tua tidak ada waktu. Dan ada sesuatu yang lebih, saudara, penting adalah waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, arti daripada selah itu adalah saudara, tanda selah itu juga berarti kita berhenti sejenak untuk menghayati atau untuk merenungkan apa yang telah kita lewati. Apa yang sudah kita lewati, kita renungkan saudara. Ini waktunya kita menghayati kehidupan saudara. Banyak kali kita tidak pernah menghayati arti kehidupan. Kita hanya isi begitu saja. Kita tidak tahu mau kemana saudara. Dan berpikir apa sih sebenarnya arti hidup itu sendiri. Apakah arti hidup itu seperti yang sekarang kulakukan? Makan, tidur, kerja, cari uang, punya anak, nyekolahkan kuliah, mantu, akhirnya tua meninggal. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup? Sepanjang hidup ini kita renungkan. Apakah kita melakukan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang bermanfaat buat Tuhan? Kita berjerih lelah mengumpulkan banyak harta, tapi dalam keadaan ini saudara, semua menjadi tidak berarti saudara. Semua terhenti. Apa yang sudah kita rintis begitu rupa, tidak seindah berjalannya rodanya. Sekarang mungkin sempat terhenti. Bahkan kita bingung mau berbuat apa. Karena untuk melakukan ini sudah tidak bisa, melakukan itu sudah tidak bisa. Karena kasus corona di mana gerak kita betul-betul dibatasi. Mau ibadah saja saudara dibatasi, tidak boleh penuh-penuh. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah kita duga sama sekali saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan beri waktu untuk saudara dan saya menyendiri. Lockdown, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya menghindari virus, tetapi sebagai orang percaya mari kita mempergunakan waktu ini untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup kita dan mau kemana hidup kita ini saudara. Itu yang harus kita mulai pikirkan saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam saudara Efesus pasal 5 saudara, ayat 16 tolong bacakan. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Puji Tuhan saudara. Kata pergunakanlah waktu dalam bahasa aslinya diterjemahkan tebuslah waktu. Saudara. Kata menebus ini sama dengan saudara, kata yang sama yang digunakan ketika Yesus menebus manusia berdosa. Kata menebus artinya menyelamatkan dari yang hilang. Itu menembus. Menyelamatkan dari apa yang hilang. Jadi waktu itu bisa hilang, bisa terbuang sia-sia. Saudara, hal yang perlu saudara dan saya ketahui adalah berkaitan dengan menebus waktu adalah saudara dan saya harus tahu apa prioritas hidup saudara dan saya selama ini. Prioritas ini terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam pola pikir seseorang. Nilai itu adalah patokan saudara, pertimbangan tentang apa yang paling penting, apa yang paling berharga dalam hidup. Itu artinya menebus saudara. Seringkali saudara kita banyak melewatkan waktu-waktu yang saudara berharga, yang berguna untuk kemuliaan, kita buang sia-sia. Dan saat kita mengadakan selah, kita renungkan saudara apa yang sudah kita kerjakan. Lalu kita tebus saudara, sehingga apa yang jadi prioritas itu yang kita mulai tata saudara. Ada filsuf William James saudara berkata,
penggunaan waktu yang paling baik adalah berkaitan dengan kekekalan. Penggunaan waktu yang paling baik adalah jikalau waktu itu kita gunakan yang berkaitan dengan kekekalan, saudara. Sayangnya banyak orang yang tidak melakukan ini, saudara. Seorang yang berusia 70 tahun, saudara, rata-rata menggunakan 23 tahun dari waktunya untuk tidur. Untuk bekerja 20 tahun. Untuk makan 6 tahun. Untuk bepergian 4 tahun. Untuk rekreasi dan santai 6 tahun. Sakit 4 tahun, saudara. Berdandan 2 tahun. Nonton TV 4,5 tahun. Sisanya hanya setengah tahun, dan itulah waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Itu minim sekali, saudara. Itu merupakan survei di seluruh dunia, saudara. Itu yang sangat memprihatinkan, di mana sedikit sekali yang kita pakai untuk kekekalan. Sebagian besar hanya untuk hal-hal yang sementara yang bakalnya kita tinggal, saudara. Alkitab berkata bahwa waktu ini singkat, saudara. Coba tolong bacakan Mazmur 90 ayat 12, saudara. Karena singkat maka Musa memberikan sebuah ungkapan ini, saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada saat saudara mengerti dan sadar bahwa waktu hidup saudara singkat dan terbatas, maka saudara dan saya tidak akan membuang waktu dengan perkara-perkara yang tidak bernilai kekekalan. Saudara, hidup ini singkat, paling banter, saudara. Kata firman Tuhan, kita bisa mencapai usia 70 tahun. Tapi itu toh juga sulit untuk saudara dicapai hari-hari ini, saudara. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mulai merenungkan tentang hidup ini. Berapa hal, waktu, kesempatan, peluang kita sia-siakan. Kita hanya mengejar sesuatu yang bersifat sementara dan singkat. Sementara yang kekal kita abaikan begitu rupa. Firman Tuhan itu datang, mari selah, renungkan berapa persen yang kau gunakan untuk hal-hal yang kekal. Saudara, kita memikirkan 3 hal yang sangat penting yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama, waktu untuk hidup. Kita cuma singkat, hanya berapa tahun. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. Lalu yang ketiga, waktu adalah catatan. Jadi saudara, waktu sama panjangnya dengan hidup saudara. Dan waktu itu mengandung kesempatan-kesempatan yang penting sekali. Dan waktu itu mencatat segala perbuatan kita. Untuk itu mari kita harus sadar bahwa waktu sedang merekam segala pikiran saudara. Waktu sedang merekam segala perkataan dan tingkah laku dan perbuatan kita. Pada waktu kita sadar bahwa waktu sedang mencatat segala sesuatu, maka kita tidak akan bertindak sembarangan. Dicatat, saudara. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa menembus waktu, saudara. Yang pertama, saudara dan saya harus sadar, harus insaf, dan mempunyai pengertian yang tepat bahwa waktu kita ini harus dipertanggungjawabkan. Dicatat, direkam. Kesempatan yang Tuhan berikan, berapa yang saudara gunakan dengan benar atau tidak. Jangan mengira bahwa waktu itu kalau hilang begitu saja selesai. Tuhan mencatat dan merekam, dan itu nanti akan di-setel berapa banyak waktu kita buang sia-sia, saudara. Maka Nabi Amos pasal 4 ayat 12 tolong bacakan, mengatakan karena waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Amos 12 pasal yang ke Amos 4 ayat 12. Amos 4 ayat yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang sedemikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, saudara. Kematian itu sebuah misteri. Orang meninggal tidak perlu sakit dulu. Orang meninggal tidak harus nunggu tua dulu. Kematian itu tidak pernah pandang bulu. Kapan saatnya, suatu saat bisa tiba-tiba. Maka setiap kita harus persiapkan untuk siap kapanpun Tuhan jemput kita sudah siap. Oleh sebab itu kita memanage waktu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan, saudara. Sebab saudara, waktu ini singkat. Kemudian yang kedua, saudara, di samping waktu itu singkat adalah waktu adalah kesempatan. Berapa banyak peluang kesempatan yang kita
abaikan saudara. Dan waktu itu adalah catatan. Jadi waktu sama panjangnya dengan hidup saudara. Waktu mengandung kesempatan-kesempatan yang penting sekali. Dan waktu juga mencatat segala perbuatan kita. Maka dari itu kita harus sadar bahwa waktu itu mencatat, merekam baik perkataan perbuatan kita. Untuk itu cara menembusnya adalah kita, saudara, kita tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan waktu itu. Yang kedua, saudara, menebus waktu itu melalui pengenalan makna. Pengenalan makna, maka ini berarti tidak mau hidup tanpa seleksi menerima segala sesuatu. Saudara, kita perlu menyeleksi, saudara. Kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita kerjakan. Jikalau itu tidak bermakna, tidak penting, tidak rohani, lebih baik kita tidak gunakan. Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu kita lakukan. Entah sesuatu yang kita baca, tidak perlu kita baca. Saudara, tiap hari menu kita yang membaca WA, baca Instagram. Sebetulnya hal-hal itu ada yang tidak perlu, kecuali kalau memang ada saudaraku yang kekasih, ada janjian atau ada berita. Tapi kadang-kala kita terlalu usil, isinya Instagram orang diwocok HP saudara. Ya, dia mau kemana biarin saudara, kita tidak usah ngurusi orang lain. Sebetulnya itu sia-sia, tapi kita berjam-jam hanya ngurusi Instagramnya orang saudara. Baca sesuatu yang tidak penting saudara. Saudara, saya sampai ditanya sama teman-teman, Bro Heri tidak punya Instagram? Tidak punya saya. Kenapa? Tidak mau saya, sia-sia saya bilang. Ya, waduh, saya lihat sekelas hamba Tuhan saja, aduh kadang-kala saudara sia-sia. Saudara, WA-nya istrinya guyon-guyon bahkan ke arah saru-saru saudara. Itu sesuatu yang sia-sia sekali. Dan kita harus menyeleksi saudara, buku apa yang patut kita baca, tontonan film apa yang patut kita lihat. Kita saring, kita seleksi saudara. Jangan semua masuk sebagai konsumsi. Dan itulah yang harus kita tebus saudara. Bahwa saudara kita tidak akan asal untuk melihat dan membacanya saudara. Kita akan seleksi betul saudara, sesuatu yang sekiranya tidak penting kita tidak mau lakukan. Itulah cara kita menebus waktu saudara. Yang ketiga, arti daripada selah adalah, saudaraku yang kekasih, ini dalam suatu nyanyian biasanya ada tanda selah, itu berarti tanda untuk berubah saudara. Kalau saudara ada nyanyian, ada kata tanda selah, itu artinya untuk berubah. Biasanya berubah itu lebih keras. Sampai mengalami yang namanya crescendo saudara, kalau dalam nyanyian itu saudara. Lebih keras. Contohnya Mazmur tadi, di pasalnya saudara yang menjadi saudara ayat pokok kita. Ayat 1 sampai ayat 3 itu isinya pesimis saudara. Ayat 1 sampai ayat 3 itu isinya pesimis. Tapi ayat 4 berubah menjadi optimis saudara. Dari negatif menjadi positif. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada waktunya saudara dan saya harus berubah menjadi lebih baik. Tuhan akan terus bekerja sehingga setelah melewati waktu ini ada crescendo di dalam kehidupan saudara. Semakin meningkat, semakin baik, semakin positif. Artinya itu selah. Saudara berkata, aduh saya capek hidup dalam negatif terus. Hidup dalam pesimis terus. Hidup di dalam ketakutan, kecemasan, khawatir. Kan saya punya Tuhan. Saya akan berubah. Saya akan mengalami peningkatan. Sekarang saya akan jadi orang yang optimis, positive thinking, yang tidak mau dikuasai oleh ketakutan, kecemasan. Itu artinya saudara selah. Jadi saudara prihatin dengan apa yang saudara dan saya lakukan, alami selama ini. Semuanya nuansanya, nuansa yang negatif, pesimis saudara. Lalu saudara, saya tidak mau begini terus. Saya harus berubah. Saya harus berubah, tidak mau hidup seperti ini. Saya harus berubah jadi positif. Saya harus berubah jadi lebih rohani. Saya harus berubah menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Adakah waktu dalam pemikiran saudara merenung? Sampai kapan saya jadi orang Kristen yang abangan? Yang gini-gini saja, yang tidak rohani, yang tidak sungguh-sungguh. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya tidak mau terus seperti ini. Saya ingin masuk surga. Saya ingin jadi mempelai wanitanya Tuhan. Untuk itu saya harus meningkatkan, yaitu kerohanian saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut para ahli saudara, Raja Wali
burung Raja Wali itu saudara, pada usia tertentu itu mengalami namanya penuaan saudara. Nah bulunya itu semakin lebat. Karena lebatnya bulu, maka burung Raja Wali itu merasa bulu itu memperlambat kecepatan terbang. Padahal burung Raja Wali itu terkenalnya adalah terbangnya cepat. Tapi karena bulunya terlalu banyak, jadi merasa terhambat, lambat dalam berterbang. Lalu paruh dan cakarnya saudara semakin panjang melengkung sehingga kesulitan menangkap mangsa saudara. Karena melengkung gini saudara, sudah sulit terbang dengan cepat, sekarang sulit menangkap mangsa. Saat seperti itu, burung Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan saudara. Tetap demikian dan mati, atau mau berubah dan hidup. Nah kalau burung Raja Wali mau hidup, Raja Wali itu harus lockdown saudara. Dengan cara apa? Bersembunyi di lubang tebing untuk mencabut bulu-bulunya, lalu memukul-mukul paruhnya. Nah setelah beberapa waktu maka ia menjadi muda kembali dan siap terbang untuk mencari mangsa saudara. Sebagaimana dalam Yesaya 40 ayat 31, tolong bacakan saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kita lihat di sini. Mungkin saudara seperti burung Raja Wali ini saudara. Dulunya saudara terkenal orangnya yang gesit, semangat berapi-api dalam Tuhan. Tapi karena sudah diberkati atau sudah mengalami satu kemapanan, jadi kita menjadi lambat saudara. Kita sudah tidak ada segesit dulu dalam rohaninya. Kita saudara mempunyai prinsip alon-alon asal kelakon, germet-germet asal selamat. Bahkan dalam kehadiran ke gereja lebih baik terlambat daripada tidak datang. Dulu tidak saudara, dulu adalah tipe orang Kristen yang semangatnya luar biasa. Tapi seperti burung Raja Wali bulunya tambah tebal, sekarang naiknya jadi kesulitan. Saudara seperti saya dulu begitu perintisan pertama saya berat badannya 55 kilo saudara. Ceking sekali saudara. Makanya saya jualan keliling rumah ke rumah tiap hari itu randi kesel saudara. Tapi begitu sudah waktu berjalan, pertama saya naik jadi 75 saudara. Pernah saya sampai 105 saudara. Sekarang saya turunkan jadi 86 saudara. Itu pun kemarin saudara saya cari barang hilang di bawah tempat tidur. Saya dulu saudara, waduh kok ngos-ngosan ya. Dulu wah busut sampai bisa masuk ke kolong ngambil barang. Ini baru anguk ini rasanya sudah suduan saudara ya. Saudara jadi lambat sekali rasanya. Ya ini harus diadakan lockdown untuk perut saya ini saya supaya bisa gesit lagi. Nah dalam roh juga begitu saudara. Mungkin kita seperti burung Raja Wali yang bulunya sudah tebal, lalu saudara cakarnya sudah mengelut, sudah tidak lagi cekatan untuk saudara memangsa. Mangsa yang kita ambil baik itu menghadapi musuh sudah tidak cekatan lagi. Disitulah kita dituntut untuk berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan supaya dapat infus dari Tuhan. Kalau HP dapat cas baru sehingga kita kuat kembali, sehingga kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, tidak pernah ada rasa lelah, semangat berapi-apinya kembali. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah selah yang ketiga, di mana kita saudara harus, saudaraku yang kekasih, kembali ya mendapatkan apa yang kita butuhkan saudara ya. Jadi kita melihat di sini harus ada perubahan, harus berubah. Jangan kita merasa nyaman dengan kondisi yang memprihatinkan, khusus yang rohani kita. Kita harus berubah, pola berpikir kita dan supaya harus berubah. Sebab kalau tidak berubah saudara, kita akan seperti burung Raja Wali yang tidak bisa apa-apa. Kita anak Tuhan, anak Raja, tapi tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa memberikan kontribusi buat kerajaan surga. Untuk itu mari dengan cara apa? Berdiam diri, lockdown, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan baru, dipenuhkan Roh Kudus saudara. Yang terakhir saudara, yang keempat. Arti daripada saudaraku yang kasih, selah adalah
Kalau dalam suatu lagu itu ada yang namanya tanda D sama C, di C, saudara. Da kepo, saudara, ya, yang berarti kembali dari awal. Kembali dari awal. Kalau sudah nyanyi sampai kembali ke awal, ya, saudara, puji Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya saudara kembali. Dalam hal ini saya catat ada 3 hal yang harus saudara kembali. Yang pertama, kembali kepada Tuhan, ya. Back to God, saudara. Tolong bacakan Zakaria 1 ayat 3, saudara. Zakaria 1 ayat yang ketiga. Zakaria 1 ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalannya Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Kembali kepada polanya Tuhan. Kembali kepada saudara caranya Tuhan. Kita seringkali saudara melakukan sesuatu dengan cara dunia, dengan caranya kita, mengandalkan kita. Kita kembali kepada Tuhan saudara, atau kembali kepada Alkitab. Saudara, banyak hal sekarang yang sudah berubah, sudah tidak lagi Alkitabiah. Kita menggunakan sesuatu yang dari dunia yang sedang, saudaraku yang kekasih, yang sedang ya marak dan terkenal, kita ikuti caranya, padahal belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan, jalannya Tuhan, caranya Tuhan, polanya Tuhan, dan waktunya Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang sekarang sudah tidak lagi mau saudara mengikuti cara waktu dan saudara polanya Tuhan. Dia pakai caranya sendiri. Suatu saat saudara, pada saat giliran untuk membawa api dibawa ke ruang maha suci, kedua anak imam besar, ya, anaknya Harun, Nadab dan Abihu, dia pelayanan di situ saudara. Sudah menjadi ketentuan firman Allah, api yang dia bawa adalah bara api dari mezbah korban bakaran, di mana apinya itu dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan membakar korban, lalu arengnya itu masih menyala. Dan itu api yang harus diambil, itu bersumber dari hadirat Tuhan. Tapi Nadab dan Abihu, enggak usah hadirat-hadiratnya, kan sama saja. Dia membawa namanya api asing saudara. Dia tetap nekat, akhirnya disambar oleh murka Tuhan, meninggal saudara. Ini anak imam besar Allah, enggak urusan. Anaknya siapa, jabatannya apa, kalau tidak pakai caranya Tuhan, disikat habis. Saudara, seringkali kita seperti ini, cari mudahnya, yang praktis-praktis saja. Tidak bisa saudara. Suatu saat Daud bersemangat pengen bawa tabut Allah, yang selama ini sudah berada di lain tempat, tidak pernah diurusi. Dia punya kerinduan, karena dia tahu tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Dia siapkan 30.000 orang, tapi sayang, dia tidak mau pakai protokolnya Allah, saudara. Dia pakai cara sendiri. Harusnya tabut itu dipikul oleh imam. Dan setiap 6 langkah itu ada lembu yang disembelih. Angka 6, angka manusia. Harus ada penumpahan darah, ada penyalipan, kedagian disalibkan. Tapi Daud enggak, dia beli pedati saudara. Gerobak dengan saudara lembu yang belum pernah dipakai. Lalu saudara tabut Allah diusung sampai di situ. Lalu diiringi oleh saudaraku yang kasih, anak daripada Imam Harun itu saudara, Ayu dan Usa. Dan ngiri saudara, suatu saat saudara lembunya tergelincir, kemudian itu melorot saudara. Nah, di dalam peraturan, tangan manusia tidak boleh pegang peti asyahadat atau peti perjanjian ini saudara. Tapi saudara Usa dengan melanggar, dia pegang, langsung seperti kena aliran listrik, meninggal, gosong geseng saudara. Daud marah. Kita ini sudah punya etikat baik. Dulu tabut Allah tidak diurusi, sekarang saya mengurusi. Boro-boro berkat, wal kematian. Tuhan katakan, karena kamu teledor. Di mana keteledoran kami? Siapa yang suruh tabut ini kamu angkut dengan pedati? Coba lihat firman Allah. Lalu baru tanya pada imam, ya harusnya dipikul Harun. Hanya dia bertobat saudara, dipikul saudara. Setiap 6 kali ada lembu yang disembelih. Baru hadirat Tuhan datang. Sehingga ada nyanyian lama katakan,
Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sedang datang. Saudara, 30 pengiring nyanyi, Roh Allah hadir. Daud melepaskan baju kerajaannya. Dia menyatu dengan rakyat jelata, menyembah Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, istrinya Mikal, dia ngenyek, Daud, karena dia menghina hadirat Allah, dia dikutuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak cara yang seringkali kita, enggak apa-apa, kayak gini kan bisa, enggak usah terlalu saklek lah, kita praktisnya saja. Saudara, kalau itu firman, jangan ditambah, jangan dikurang. Amin, saudara. Kita kembali kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita masih ke gereja, tetapi hati kita masih hati yang lama, belum bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali yang kedua adalah kepada keluarga. Back to your family, saudara. Tolong bacakan Maliaki 4 ayat 5 sampai 6, saudara. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Maliaki 4 Ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, bumi itu akan dimusnahkan berkaitan dengan keluarga, loh, saudara. Ada banyak hubungan orang tua dan anak. Hubungan dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, saudara. Sudah tidak ada kasih, tidak ada, saudara, kemesraan. Bahkan ada banyak akar kepahitan yang berada di dalam keluarga. Ada anak punya kepahitan sama ayah ibunya, ada suami punya kepahitan pada istri dan sebaliknya. Saudara, sudah waktunya kita kembali, yaitu diperdamaikan. Hilangkan akar kepahitan itu, saudara. Jangan biarkan kepahitan itu menguasai kehidupan kita. Saudara, saya sering menjumpai orang yang sakit. Itu kebanyakan diawali dengan akar kepahitan, saudara. Ya, ada seorang ibu yang kena kanker payudara yang sudah stadium 4. Itu karena punya kepahitan kepada seseorang. Begitu dia mengampuni, kering itu kankernya dan sembuh. Kemarin saya sampaikan pada saudara, dia sudah mengalami kesembuhan tahun yang ke-10. Sebab 10 tahun yang lalu saya khotbah di gerejanya, saya sampaikan soal pengampunan. Saat itu dia kondisinya kena kanker stadium 4. Dan dokter sudah katakan umurnya paling lama 3 sampai 6 bulan. Tapi begitu dengan firman Tuhan, dia praktekkan, saudara. Dia mengampuni, mengasihi, memberkati musuhnya. Lama-lama kankernya kering, saudara. Dan dia sembuh total. Sebab kanker itu bisa dikatakan sembuh kalau sudah lewat 5 tahun, saudara. Kalau baru 1-2 tahun kemungkinan bisa tumbuh masih ada. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun itu dinyatakan sembuh total. Ada banyak saya jumpai kehidupan yang tidak bahagia, hidupnya sial terus karena ada punya kepahitan. Seorang anak yang kepahitan sama ibunya karena dia mendengar bahwa kelahirannya tidak dikehendaki. Sehingga waktu dia mengandung, ibunya itu minum jamu nyonya tambah supaya gugur, sampai diinjek-injek supaya remuk. Tapi tidak remuk, saudara. Akhirnya saudara dia dendam kepada ibunya. Akhirnya dampaknya pada dia, saudara. Teman-temannya dia sudah punya pacar, bahkan banyak yang sudah menikah. Dia selalu setiap punya pacar putus. Kebetulan saya doa di Getsemani, saudara. Sedang berdoa 1 jam, dia nunggu di depan pintu, saudara. Setelah saya keluar, dia katakan, Bapak hamba Tuhan. Kok tahu? Ya, saya tahu doanya. Terus dia konsultasi, saudara. Saya tanya, kenapa ya nasib saya kok sial terus, Pak? Saya sarjana ekonomi. Wajah saya juga tidak terlalu jelek. Kenapa kok metal terus kalau saya punya pacar? Langsung saya katakan, kamu punya kebencian pada seseorang. Apakah ada hubungannya? Ada. Dia katakan dia sama ibunya tidak bertegur sapa sekian tahun, saudara. Saya katakan pulang hari ini, minta ampun, berdamai. Dia mau, saudara. Setelah dia berdamai, tidak lama kemudian dia dapat pasangan dari anak Tuhan yang suka pelayanan.
dan menikah jadi keluarga yang harmonis. Sejak itu kutuk putus saudara. Kenapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Ada banyak kepahitan yang dimiliki oleh istri terhadap suami atau kebalikannya. Itu menghambat rezeki, menghambat berkat, menghambat mujizat, menghambat pempromosian Tuhan. Kita terus terpuruk, sial terus. Hari ini kalau ada di antara saudara yang punya kepahitan, mari kita kembali berdamai dengan siapa yang selama ini kau benci. Terutama dalam keluarga. Kembali bapak sama anak. Anak kepada bapak, ibu dan semuanya. Sehingga keluarga itu kembali pulih. Yang terakhir saudara, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tolong bacakan Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Saudara. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian Wahyu putih. 2 Pak. Wahyu 2 Pak. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan antusias untuk beribadah. Sudah banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan antusias untuk melayani Tuhan. Tanpa antusias kepada Tuhan, lambat atau cepat kerohanian saudara dan saya pasti menurun. Pasti itu saudara. Gereja Efesus adalah gereja yang luar biasa. Bahkan gereja yang menjadi teladan. Tetapi sampai di Wahyu dikatakan bahwa mereka harus kembali. Karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dari generasi ke generasi saudara, jangan sampai antusias saudara dan saya hilang. Sebab itu jangan sampai apimu padam dalam mengiring Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh semangat dan berapi-api. Sehingga saudara dan saya bisa membawa gereja kita semakin maju seperti gereja yang mula-mula. Mungkin dengan hampir setengah tahun kita saudara mengalami pengaruh dari corona, apimu sudah padam. Rasanya kau sudah nyaman di rumah ya. Enak, tidak usah bangun pagi-pagi, sudah ada streaming. Saya kadang-kadang berpikir streaming itu manfaatnya sebetulnya bagi yang sakit atau tua saudara. Tapi dimanfaatkan banyak orang-orang yang saudara ya alasannya takut. Tapi takut yang terlalu saudara. Karena ternyata hampir 1 bulan lebih Tuhan juga tolong saudara. Tapi ini tidak mendorong dia kepingin ke gereja saudara. Masih ketakutan terus saudara. Saya khawatir apimu lama-lama padam. Antusiasmu hilang. Gairah untuk ke gereja dan pelayanan hilang. Dan Tuhan katakan kaki dian itu akan Tuhan ambil. Kaki dia itu terang satu-satunya di ruang suci. Kalau itu hilang berarti gelap hidup kita. Masa depan kita gelap. Semuanya gelap. Oleh sebab itu mari saudara, gunakan kesempatan yang ada. Ambil itu saudara. Sebab kita sudah lama jauh dari Tuhan. Buatlah selah. Berhenti sejenak merenung. Dan mari kita kembali. Kembali kepada Tuhan, caranya Tuhan. Kembali kepada keluarga, pulihkan keharmonisan rumah tangga. Dan kembali kepada cinta mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus saudara. Kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan saudaraku yang kekasih. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. bagi Rajaku. Saya serahkan pada yang Saudara Cornelius duduk untuk pujian penyembah dan doa. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, Haleluya. Allah yang layak disembah. Glory. Biar kami berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiklah batin kami, hati kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Gloria. Hosana bagimu Yesus. Terpujilah nama-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bagi hari ini. Engkau mengajar kami, Engkau mengajar jemaat-Mu. Untuk kami memiliki selah dengan Engkau. Untuk kami berdiam diri untuk seperti Maria yang selalu duduk diam mendengarkan firman Allah. Untuk kami berdiam di dalam hadirat-Mu.
untuk kami merenungkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami meningkatkan satu perubahan kerohanian kami di tengah-tengah lockdown ini. Kami akan kembali kepada Tuhan, kami akan kembali kepada keluarga, kami akan kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya kami tidak dengan apa yang terjadi di sekeliling kami. Biarlah kami boleh meningkatkan kehidupan kerohanian kami dengan Engkau. Kiranya melalui kebenaran firman Allah ini boleh memacu Tuhan kami untuk kami tetap semangat di dalam Engkau. Roh Kudus yang tetap menyala dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang seberhenti menyampaikan kebenaran firman Allah, kiranya Roh Kudus yang akan bekerja terus atas firman Allah yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami boleh memberikan waktu untuk Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur agar kami menebus waktu yang hilang untuk kami Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan berikan persembahan buat pekerjaan-Mu, dan kami akan berikan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati dengan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, akan disampaikan beberapa pengumuman.
Yang pertama, seluruh laporan keuangan gereja bulan Juni tahun 2020 akan kami laporkan pada minggu dan akan kami share di WA grup pos masing-masing. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengisi buku birunya dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Melalui mimbar ini kami menghimbau kerjasamanya kepada para koordinator pos untuk mengingatkan kepada anggota posnya masing-masing yang bertugas dalam sepanjang minggu ini. Apabila berhalangan tugas, bisa memberitahukan kepada para pembimbing rohani masing-masing pos. Jangan sampai tidak memberitahu kalau tidak bisa bertugas, sehingga ada kerjasama yang baik antara para koordinator pos dengan para anggota posnya masing-masing. Melalui mimbar ini, kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan untuk hadir mendukung ibadah PA hari Kamis di Gereja Telogosari, ibadah PA hari Jumat di Gereja Pelamongan Indah, terutama kepada para koordinator pos dan pelayan-pelayan Tuhan. Yang terakhir, hasil persembahan pembangunan Gereja Pelamongan Indah sampai dengan hari ini telah berjumlah Rp66.500.000. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah hari Sabat ini. Dari awal sampai selesai Tuhan telah memberkati kami. Biarlah kebenaran firman Allah akan memberkati kami untuk kami. Di saat lockdown ini kami akan mengadakan selah, perenungan pribadi, supaya kami mengintrospeksi dan mengoreksi langkah-langkah kami yang sudah kami kerjakan, untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik, untuk meningkatkan yang kurang, supaya kami mencari lagi apa yang sudah hilang. Terima kasih Bapa, tiba saja kami akan pulang. Kiranya Tuhan sertai perjalanan kami, hindarkanlah kami ke rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Kami berdoa untuk anak Tuhan yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi kesehatan Bapak Heru Prasetyo, Ibu Hadi Pranoto, Bapak Daniel Kristanto, Ibu Bambang W yang pemulihan operasi katarak, juga Ibu Tri Hatmani habis operasi tumor payudara. Kiranya Tuhan melawati satu persatu, Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa pilur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna, karuniakanlah umur panjang dalam kehidupannya. Kami doakan kelanjutan pembangunan gereja Ruang Serbaguna Pelamongan Indah. Kiranya Engkau akan berkarya bekerja, Kau berkuasa menggerakkan para sponsor, para donatur, bahkan Kau memberkati jemaat-Mu dengan melimpah. Kau karuniakan hati yang mau menyisihkan sebagian berkat-Nya, sehingga gedung serbaguna segera selesai. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersepakat sehati untuk menghentikan virus corona. Demi nama Tuhan Yesus kami berserah keluar, tinggalkan Indonesia, dunia ini. Kami matikan virus itu, sehingga dunia dan Indonesia, Jawa Tengah dan Semarang terbebas dari virus corona, sehingga membuat ada satu pemulihan bagi ekonomi, bahkan bagi pekerjaan Tuhan, semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberikan keberanian bagi jemaat yang masih takut untuk datang ke gereja. Biarlah Kau tambahkan iman percayanya, percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup melindungi, memelihara, dan jerilalah kami tidak pernah sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami doakan anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa buat Saudari Devi Duminyan. Kami berdoa bagi Bapak Sugiarto, Bapak Tan SD, Bapak Mujiono, Ibu Elkana Hudoyo Tuhan, Ade Eno Cesariono, bahkan Saudari Ariel, Saudara Ariel Tuhan, Ibu Martin Masyahuru, Ibu Yosi Adam. Kami doakan ke-9 anak Tuhan yang berulang tahun ini, berikan panjang umur, kesehatan, kabulkan cita-citanya, bungkus hidupnya dengan darah Tuhan. Apapun yang didoakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Sekarang saudara
saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah dan bawalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima ini berkat dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas